Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wattabi'ut tabi'in wa man sara ila yaumiddin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama fi hadithih, la yasbi al-mu'min min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Manar yang kami hormati, yang semoga pula diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahan dalam segala hal dan urusannya. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Kita senantiasa menjadi hamba Allah yang berusaha sebagaimana yang kami baca dalam kitab Taisirul Khalaq. Sang pengarang kitab itu memberikan nasihat kepada kita. Di dalam satu bab pembahasan beliau itu tentang takwa. Beliau menyebutkan at-taqwa hiya imtithalu awamirillahi azza wa jal wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Kita senantiasa berusaha untuk menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita bertakwa kepada Allah. Dalam kitab Taisirul Khalaq tadi saya mau bawa ya, karena agak kesusu-susu jadi belum sempat saya bawa, biar nanti tak kasihkan ke Ustadz Tamim, bisa suatu saat dibaca-baca Ustadz ya, atau Ustadz mungkin punya ya. Itu harganya sangat murah, tapi Masya Allah luar biasa. Kitab itu kecil, kita beli itu hanya Rp4.000, mau patang ngewu, tapi isinya Masya Allah luar biasa ya. Taisirul Khalaq ya, itu judul kitabnya, Taisirul Khalaq. Beli aja nanti di Nggarjo itu ada ya. Pernane orang koyo iki kuning ning putih ya, karena harganya 4.000 gitu ya. Di sini Masya Allah beliau sang pengarang menyebutkan takwa itu adalah kita melakukan perintah-perintah Allah. Jadi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tujuannya agar kemudian kita itu bertakwa kepada Allah dengan cara kita melaksanakan perintah-perintah Allah yang Dia itu maha tinggi. Allah itu maha tinggi ya. Dan kemudian kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar untuk apa? Menjauhi larangan-larangannya. Kerjakan perintah-perintahnya, jauhi larangan-larangannya, dengan kemudian kita ya, di dalam segala hal ataupun di segala kondisi, baik rame maupun sepi. Bertakwa kepada Allah itu ya dalam kondisi rame maupun sepi. Fala tatimmu illa binakhalli an kulli radhilah wa tahalli bi kulli fadilah. Masya Allah. Maka takwa itu akan kemudian menjadi apa? Sempurna. Dengan kita
kita menjauhi semua bentuk keburukan, dan kemudian kita menghiasi diri kita dengan setiap keutamaan-keutamaan. Fahiya tariqul ladzi man salakahu tada. Maka takwa itu adalah merupakan jalan yang siapa kemudian mau menempuhnya, mau menapakinya, maka ia akan mendapatkan petunjuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Luar biasa nggih di sini Pak Yai Wahyudi ya. Itu membahas kitab Lubabul Hadis kemarin ya. Masya Allah luar biasa. Biar nanti kita kemudian ngerti beberapa kitab-kitab ya. Benda kemudian kita ini apa ya? Karena kadang-kadang orang, maaf Bapak Ibu, ketika melihat nyun ngapunten ya, kitab yang warna seperti ini kadang sudah ada yang alergi nggih. Iya, mudah-mudahan kita ndak alergi ya. Insyaallah ya. Kitab kuning ini kitab kuning karena kertasnya memang kuning. Zaman biyen kertasnya gak ono sing putih kan itu. Masya Allah ya. Nanti silahkan ya. Luar biasa ini ya. Besok bisalah dikaji kapan-kapan Ustaz Tamim ya. Itu kitab akhlak itu. Ya, kitab akhlak ya, tentang akhlak. Ini Masya Allah beliau mengawalinya dengan setelah muqaddimah kemudian tentang takwa. Dan jalan untuk mendapatkan takwa beliau juga menyebutkan di sini, tapi nggak akan saya terangkan pada kesempatan kali ini. Kapan-kapan saja. Iya, kapan? Ya kapan nggak ngerti ya Pak ya. Ya kapan itu kan ya tahun 2024 bar pemilu ya kan gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi mari kita senantiasa berusaha menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita menjalankan perintah-perintahnya, bertakwa kepada Allah, jauhi larangan-larangannya. Kemudian yang selanjutnya kita tidak lupa bersolawat salam untuk kekasih kita, sauri toladan kita, beliau baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bulan ini masih bulan Rabiul Awal ya Pak Bu ya, bulan kelahiran Nabi, dianggap kemudian disebutkan sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ibu bapak bisa lihat di surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 128. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 4 sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ja'akum, itu ya awalnya. Surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 128. Akhir-akhir itu. Kayaknya sebelum 1 ayat terakhir ya. Allah menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ memiliki sifat yang di akhir ayat itu ya. Raufun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Raufun. Santun, sopan. Dan rahimun, penyayang. Rasulullah santun, Rasulullah sopan, Rasulullah itu penyayang. Kepada siapa? Ya kepada orang-orang yang kemudian taat. Ketika saya baca tafsir di keterangan ayat ini, Imam Al-Baghawi beliau menyebutkan bahwa maksudnya ini beliau, Masya Allah, beliau ini orang yang santun, orang yang kemudian penuh dengan kasih sayang terhadap orang-orang yang taat maupun orang-orang yang maksiat. Santun beliau, sopan beliau. Dengan siapa? Ya orang-orang yang taat dan juga orang-orang yang maksiat. Kita ini umatnya Nabi yang ingin mencontoh Nabi seharusnya seperti itu. Sopan, santun, penuh kasih sayang, baik kepada orang-orang yang taat maupun orang-orang yang maksiat. Jadi kalau ada semacam ajakan untuk jenengan misalnya hanya mau sopan, murah senyum misalnya nggih, ramah hanya dengan kelompok ngajinya saja, bisa dikatakan dalam tanda kutip bukan mencontoh Nabi. Karena wonten ingkang ngoten. Ya, wis ngaji ning kelompok itu kowe engko nek ana sing jawab salam saka kae ahli subhat, ahli bid'ah, empuh wong mopo ora usah dijawab. Ada. Mudah-mudahan kita enggak ngoten nggih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Masya Allah, beliau sopan. Ditanya orang kafir, beliau jawab enggak?
Jawab. Dengan pamannya yang tidak beriman aja beliau baik. Pernah beliau menyakiti orang kafir? Tidak. Ya. Kita ini kadang-kadang orang Islam, Masya Allah, yang aku umat Nabi, pengen ngikutin Nabi dalam segala hal. Akhlak beliau, sifat beliau, karena kemudian refleksi dari kita ini di bulan Rabiul Awal, ya ikuti sifat-sifat beliau, belajar bagaimana kemudian kehidupan beliau. Kadang-kadang dengan saudara muslimnya, Masya Allah, minimal niku batin sing rada elek. Ya. Minimal batin oleh pora? Tidak boleh. Kula pun nate cerita nggih wonten mriki. Ya, pengalaman batin sing ra kepenak iki ya sing nang ngarepe jenengan iki. Mpun nate kula niku dados makmum. Ya, makmum salat imame Fatihah salah, batin rada elek. Imam kok salah Fatihah lah. Bales langsung marang Gusti niku. Saya ketika imam Fatihah lali. Fatihah lho, ustad lulusan pondok 2 tahun tok mondoke. Fatihah lali sing diwaca ket bayek ngantos jenengan kula dereng kok. Ya, ngantos pun ageng ngoten sih. Lali. Jur tak pikir-pikir aku mikir memburi, ya Allah, kelingan. Ya saya langsung, ya Allah, inni atubu ilaih. Saya bertobat kepada Engkau ya Allah. Wis tahu batin. Makanya ibu-ibu bapak jangan batin kayak ustadznya kok ganteng temen gitu ya. Kok ndak ganteng. Mbok anake mbah putune ra ngerti kan gitu ya. Masyaallah, aja sok batin nggih. Lek batin niku mboten pareng, nek batin elek ora oleh. Saya yang langsung kemudian merasakannya. Dan mulai saat itu saya ndak pernah batin. Ya, wis teko rasah sok batin nek senemu wong sing elek-elek. Wah, kaya ono wong kok rambute ireng. Ya, separuh biru, separuh tato tok. Wah, kok wong kok elek temen, ora usah ngono kuwi. Ya. Rasah batin wi rasah gitu ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu kembali ke sini bahwa Rasulullah SAW itu Masya Allah luar biasa. Sifat beliau itu penuh kasih sayang. Ya. Maka nanti kita saling mengasihi, saling menyayangi sesama muslim. Kita ini saudara muslim. Ya. Dan kemarin mungkin sudah sebagai bentuk kasih sayang kita kepada saudara muslim kita ketika Koh Stephen itu ya. Ya, beliau meninggal dunia, bentuk kasih sayang kita mendoakan rakyat yang moco innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ighfirlahu dan seterusnya. Masya Allah nih. Jangan sampai ada saudara muslim yang meninggal malah senang. Kemarin ketika Syekh Yusuf Kordowi meninggal, saya cukup kaget Bapak Ibu. Ada di Facebook. Itu Masya Allah kalimatnya mbuh seko abu, bukan abah ya, abu gitu ya, abu mbuh sopo gitu ya, abu-abu mbuh abu ireng gitu kan, nggak ngerti. Itu yang lain mengucapkan istirja, mendoakan kebaikan, malah alhamdulillah jajal. Alhamdulillah salah satu mubadik telah meninggal dunia. Aduh, ini wong racetho ngono ya, ngeri sekali itu. Ya, ngeri sekali. Ini kan orang umat Kanjeng Nabi kan gitu ya. Ya umat-umatan gitu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa kita di bulan Rabiul Awal dan seterusnya juga memperbanyak sholawatlah kepada Nabi. Saya mencoba tadi walaupun kadang-kadang lupa dari perjalanan di rumah tadi jam 5:10 memang saya rada gasi. Ya, sapa ngerti engko ning kono isih kebagian sego goreng misalnya ya. Apa menu sing jemuah wingi prasmanan gitu ya. Alhamdulillah masih dapat teh. Ya ndak ya Pak, ini ndak nyindir loh Pak, saya nanti nunggu aja sarapannya ya. Masya Allah ya, jadi banyak sholawat. Saya mencoba untuk banyak sholawat walaupun kadang-kadang lali ya, memperbanyak sholawat. Karena apa? Karena salah satunya ketika Bapak Ibu kita ini ingin diangkat derajat kita oleh Allah. Orang yang paling banyak sholawat itu akan diangkat derajatnya sama Allah. Saya baca di salah satu kitab, saya lupa judulnya ya, karena emang kadang mocone mau separuh-separuh. Maka perbanyak sholawat sih. Orang mau gurut pas sholat, yo bar sholat yo moco sholawat. Ting sholawat yo sing petho gitu loh. Orang sholawat digawe lagune napa niku? Farel Prayoga napa Prayoga? Nah, Prayoga nggih. Sing wingi rada viral karo Gus Miftah niku to. Ustadz update gitu ya. Insyaallah sholawatnya gawe lagu dibanding-bandingke gitu kan. Insyaallah ya ndak lah, kita sholawatnya ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau yang nggak mau panjang sholawat Ibrahimiyah tambahi itu juga ndak apa-apa. Ya, pokoknya perbanyak sholawat.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebagai butik cita kepada Rasulullah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini mungkin setengah jam ke depan kita akan bersama-sama membahas kitab Ayyuhal Walad. Ya, Ayyuhal Walad. Jadi kitab ini kalau mungkin Ibu Bapak pengen tahu siapa pengarangnya, pengarangnya itu Imam Ghazali. Kitab Ayyuhal Walad ini yang nulis Imam Ghazali. Nasihat yang bagus sekali yang diberikan kepada Ayyuhal Walad. Wahai anak-anakku tercinta. Perhatiannya beliau kepada siapa? Murid-muridnya ternyata. Jadi ini kitab Ayyuhal Walad yang nulis itu Imam Ghazali yang terkenal dengan Hujjatul Islam. Ya. Wow, kitabnya Imam Ghazali gitu ya. Insyaallah nih. Bagus isinya. Saya baca dari nasihat beliau pertama sampai kemudian nasihat beliau yang terakhir. Ini saya ambilkan dari nasihat yang ke-24. Sebelumnya ada nasihat yang ke-23 yang isinya sebelum ini. Kalau ini kan 4 hal atau 4 perkara yang harus kita lakukan. Kalau sebelumnya itu 4 hal atau 4 perkara yang harus kita tinggalkan. Sebelumnya yang harus ditinggalkan, ini yang harus dilakukan. Ya. Bagus ya. Bagus sekali ya. Saya baca ya dari sedikit demi sedikit karena pengetahuan saya yang terbatas. Saya nek suruh baca Arab itu ndak sepintar Ustaz Tamim ya. Mondoknya Ustaz Tamim berapa tahun Ustaz? 4 tahun lebih ya. Nah, saya mau 2 tahun ki baru lulus SMA, wis lulus SMA leren 2 tahun, virusnya wis akeh ning bathuk gitu kan. Ya kon ngapal Quran ra hafal-hafal gitu ya. Saya baca bagus itu ya. Masya Allah nasihat dari awal sampai akhir gitu ya. Nah ini saya ambilkan yang ke-24, nasihat yang ke-24. Beliau itu menyebutkan ada 4 hal. Wahai murid-muridku gitu ya. Ada 4 hal yang harus kemudian kamu lakukan, 4 hal yang harus kemudian kamu kerjakan ya. Apa itu ya. Beliau menyebutkan yang pertama, perhatikan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikatnya kita itu sejatinya adalah sebagai seorang Abdullah. Abdullah niku napa? Hamba Allah. Bahasa rada kasare budaknya Allah. Kita ini sebagai pelayannya Allah bahasa kita. Kalau kemudian kita gambarkan misalnya, kita contohkan, kita ini punya pembantu. Awak dhewe duwe rewang. Jur nek rewange dhewe niku hubunganipun kalih kita sami sae, apik, dikon apa-apa ki nurut, perintahipun dicerat niki nanti kamu jam sekian harus bangun dan harus ngeten. Dilakoni kabeh boten wonten kekiranganipun, boten wonten cacatipun, kinten-kinten jenengan sebagai juragan niku remen apa mboten? Saestu. Estu nggih. Mesti jawab estu sithik gitu ya. Ora ndek pembantu kok Ustaz, ya. Oh, podo. Partner kerja itu ya. Partner kerja. Kalau kita punya pembantu, punya pelayan, juk nglaksanake semua apa yang kemudian kita perintahkan. Lek dhewe rak seneng, omah ditinggalnya nyaman, ra khawatir engko mas-masane digondol kan ngoten. Ora khawatir omahe dijunjung go mlayu. Ya. Enggak pernah punya rasa khawatir itu. Sama. Kalau hubungan kita dengan Allah itu baik, maka itu berefek pula untuk diri kita. Nek mau ke juragane mungkin ya arep ngejak piknik bareng karo pembantune misalnya rewange itu ya wajar. Dikai bonus itu ya wajar. Maka ketika hubungan kita dengan Allah itu baik, wajar ketika Allah memberikan kepada kita kebaikan. Itu sudah efek samping atau efek depan belakang kanan kiri ya. Sudah pasti itu. Dan sekali lagi ibu yang dimaksud hayatan thayyibah Bapak itu bukan kemudian hidup dengan apa? Dunia ini enggak. Ada orang yang kemudian dia itu hubungan dengan Allah baik, ning ya ora sugih-sugih.
Ya. Ket biyen montore yo grand wae ya. Apa legenda wae gitu. Arep ganti Vario rada mikir lah, angel mbayar. Ora gelem ngredit masalahe. Golek kanca arisan kok ora iso mbayar gitu kan. Tapi diberikan Allah Subhanahu wa taala hayatan thayyibah, apa? Anaknya solih-solih, kandhanane manut, ora dadak ngasih otote gulu metu ling ngandani. Punya suami yang baik, perhatian sama istrinya. Ya. Walaupun diajak healing naik grand mogok ping 5 gitu kan. Ya. Punya seorang istri yang Masya Allah solihah. Di rumah itu dipandang menyenangkan, boten kados gendruwo manak. Ya. Kaya ngopo gendruwo? Ya sih gambaran sing paling elek ngoten niku bahasanya gitu ya. Kadang-kadang ada seorang suami itu pulang sampai rumah, ya Allah, bojone blas ora nyenengake delok merengut, yamene kek Bali. Mambune brambang apa pupuran niku nggih. Minyak kayu putih bar kerokan gitu kan. Insyaallah nih. Ya. Mangane sing lanang bar saka omah metu maneh golek angkringan. Ngobrol karo kancane. Aku luwih nyaman nang kene timbang ning omah maksiat ngene kan. Ning angkringan malah masyaallah ngobrol ki napa niki? Berkah almanar fam ya nginggo wedhus gitu kan. Luwih manpangat timbang teng dalem weruh bojone gitu kan. Jadi Bapak, Ibu-ibu nggih nanti nek suami Anda kok ndak betah di rumah, bisa jadi jenengan tidak menyenangkan. Ora ya. Jenengan sudah berusaha menyenangkan ning bojone jenengan ya didelok juga gitu. Masya Allah. Saya kadang-kadang begitu Ibu. Kalau saya pas pulang jam 11 jam 12 malam ya, istri saya membukakan pintu ya, kadang-kadang saya sindir, ya Allah, dasteran bolong. Iya. Lek kondangan ayune jamak lho. Alah lek nang omah ya Allah dasteran, dastere wis suwi jaman biyen kok pas awal ngantenan bolong. Sowek ge dipertahankan layaknya hubungan Lesti dan Bilar. Ya. Insyaallah nah ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita cek lah. Kalau kita kemudian pingin hubungan kita itu ya dengan sama manusia baik, karena efeknya begitu. Efeknya kalau hubungan kita dengan Allah itu baik, ya hidup kita itu akan baik semuanya. Ya. Coba cek hubungan kita dengan Allah. Salat kita bagaimana? Salate awak dhewe kepiye? Ibu-ibu masih mengikuti filosofinya tandur yang lama, karena tandur yang baru kok ke depan barang gitu ya. Tandur yang lama masih diikuti? Masih? Nek tandur kuwi lek salat diundur-undur. Masih mengikuti filosofi itu? Oh ndak, alhamdulillah. Di Almanar ndak ada yang salatnya diundur-undur. Paling mepet waktune meh entek. Ndak ya, di sana di sini insyaallah ndak ya. Kalau ada yang seperti itu di sini, wah mengkhawatirkan. Nek sini kan mungkin karena mungkin banyak faktor sih, ibu-ibu banyak pekerjaan dan lain sebagainya ya. Kalau yang di sini nggak tahu ya, Koh Stephen itu kan beri nasihat ya, luar biasa. Yang boleh untuk kita itu agak tergesa-gesa, salah satunya sholat. Ini Almanar kalau sudah azan atau mungkin sebelum azan jamaahnya sudah banyak. Ya. Mudah-mudahan jamaahnya banyak ya. Kalau semakin banyak jamaah itu masjid ini keberkahannya semakin banyak. Nanti setiap sholat Pak subuh, duhur, asar, maghrib, isya ya. Siapa yang datang paling pertama 100.000 dan berikutnya. Sing keloro 90, ketelu 80. Sing terakhir ya sak perak gitu ya. Gak leh gitu ya. Rame itu. Dan jangan kemudian Masya Allah ya, masjid itu membatasi untuk anak-anak. Kami temukan banyak masjid itu yang tidak ramah dengan anak. Ono bocah cilik yang masjid wis diglendeng, wah wong tuane. Anake kok. Wah jenenge bocah ku ya ngonoan. Nek mantan bocah ya ora oleh nek ngonoan gitu kan. Anak kecil itu wajar jalan-jalan itu wajar. Sing enggak wajar itu kalau orang dewasa jalan-jalan. Mangke dibeto wonten RSJ mawon nek ngoten niku nggih. Ini ada orang yang Masya Allah kakune pol, wah anake wah ganggu. Engko bar salat titeni. Wah. Mentang-mentang takmir masjid. Mriki Pak, badhe kepanggih sekedap. Sik mending nek ngono kuwi. Pak, ngesukne ora usah gawa anakmu ning masjid. Ganggu. Padahal ra ono bocah ya salate ra khusyuk ki. Mikir dodolane. Ya. Insyaallah. Alasannya bocah cilik sing ngganggu ra khusyuk. Padahal nek salat yo ora khusyuk janjane. Ayo ngaku.
Masya Allah nih ya. Coba cek sholat kita lah. Sholat kita bagaimana? Ya, baik enggak sholat kita? Kualitas sholat kita bagaimana? Kuantitas sholat kita bagaimana? Ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya jamaah opo ndak? Ya. Kalau jamaah kira-kira kita bisa khusyuk ataukah tidak? Ya. Kalau sudah khusyuk, bagaimana kemudian kita selepas sholat kita itu bagaimana seharusnya? Cek pula bagaimana kemudian kita membaca Al-Qur'annya. Sehari semalam kita membaca berapa juz? Ayat lah wis yang paling ringan ya. Baca berapa ayat? Saya setiap hari baca 100 ayat Ustaz. 100 ayat gitu kan. Insyaallah. Bacanya 100 ayat gitu ya. Saya baca 1 juz kan gitu. Insyaallah ya. Orang ono rugine kok Pak Bu. Jadi ketika kita kemudian memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan cara kita membaca Quran itu tidak ada ruginya. Wis sholat seling telat, masbuk bola bali, kadang masbuk wis karo imam sing terakhir ya wis masbuk gitu ya. Makmum masbuk karo wong masbuk sisan gitu kan. Nah iya gitu ya. Maca Quran jarang-jarang setahun pisan, Ramadan awal rong dino pertama tok. Ya Allah ini. Kayak gitu kemudian mau mendapatkan hayatan thayyibah, hidup yang baik. Pasang cermin yang besar di rumah kita, ngoco sen gitu kan. Pantes pora nek Allah itu ngasih kemudian kehidupan yang baik kepadamu, nek amalmu isik ngoten niku, nek hubunganmu karo Allah isik ora apik. Ini Masya Allah nih tadi ada kajian tahsin bapak-bapak ya luar biasa. Pesertanya 100 atau 10 Pak? 100 kelunding, Masya Allah. Nah ibu-ibu biasanya banyak ya? Banyak. Mending lah timbang bapak-bapak. Ya mungkin karena bapak-bapak kita berprasangka baik, bapak-bapak banyak kesibukan. Kalau malam sedang capek. Jaluran nonton bal-balan yo tangi ki. Delok kas itu Piala Dunia Qatar. Wis ana jadwale mulai ini November tanggal 20 munggah gitu ya. Ora pendelengi TV. Ora apa-apa kalau nobar iki lho ning ngarepan kono kae gitu ya. Jen cah nom-nom do rene engko nek wayah isya yuk salat isya. Tapi mulai ini bengi kok ya gitu ya. Insyaallah ya. Kalau untuk urusan yang hobinya itu ndak capek. Jih napa mboten? Wah, hobine niku main game. Anaknya dijak, "Nak, yuk mabar mbek bapak." Main bareng karo bapak. Arep sing opo? Ya. Ngisi top up bareng-bareng bapak karo anak iki. Insyaallah. Untuk hobinya dia tidak capek. Tapi kalau untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala untuk mengupgrade diri, untuk kemudian lebih meningkatkan dirinya dalam hal urusan-urusan akhirat, kon belajar ilmu agama rada di sana, di sini tidak insyaallah. Napa Bu? Oh, sing jawab ibu lho Pak, ora aku lho. Ya. Alasane wis tuwa tat, nek kon belajar ngaji wis angel, ilate wis kaku. Ya, wis kaku, wis kemudian puluhan tahun itu walabdo gitu aja ya. Kon ngerubah itu napa maling ngapunten Pak ya yang dari Purbalingga ke sana itu ya, ngalamin itu so angel. Kon ganti ngalamin itu angel. Tadi ngalamin terus, wis ngalamin mending alhamdulillahirabbil ngalamin arrokemanir rokim, gitu kan? Insyaallah. Dan ini rada butuh proses. Yang sabar itu muridnya, jangan gurunya. Muridnya yang sabar. Karena apa? Proses. Bisa dirubah itu. Ya. Wong saya ya pernah ya tergantung orangnya mau belajar apa enggak. Ada adzan Muhammad Rasulullah pernah saya ceritakan di Kalimantan di Muara Teweh itu. Saya ngerubahnya ya rada mikir nek tak kon roro secara makhraj angel, ais mending aku tak gambarkan, Pak jenengan niku ses nggih, bahasa Jawa nih. Bahasa sana ya. Pak pian ngudut gitu aja ya. Ngerokok iya. Kalau beli rokok bisa ndak bilang rokok, nembung rokok bahasa kita. Bisa Ustaz.
Pak beli rokok, nah, itu bisa ro. Eling kalau nanti Muhammad dar Rasulullah itu eling Muhammad dar rokok. Berubah itu. Nggak pakai hitungan sebulan belajar. Pisan tok ketemu saya. Pak eling rokok, azan, awas ya. Siap ustaz. Oh, jadi asyhadu anna Muhammada, wis pikirannya rokok gitu kan. Gak apa-apa ben sementing merubah darah menjadi daro. Saking senengin nangis aku bali sangoni okeh. Alhamdulillah Ustaz, azanku berubah daro. Mergo Ustaz dirah mergo aku mergo rokok ki lho. Tak ngerti mbakune ning nggonku Temanggung. Insyaallah ya. Ada ini orang-orang, masya Allah, saya itu punya murid-murid ngaji usianya 60 tahun ke atas. Semangat. Gurune dong teko muridnya wis teko. Jangan jadi alasan usia itu. Kesibukan, ya kalau sempatkan waktu. Waktunya kapan bisanya? Ustadz Tamim, ngapunten saya nek jam habis maghrib ndak bisa. Bisanya kapan? Habis isya privat je Ustadz nek izin ngono. Ning ya karo mikir amplope barang. Amplope ning duwite jerone rasa dipikir. Amplop ya. Masya Allah, saya itu Bapak Ibu dapat banyak WA dari orang-orang yang pengen belajar ngaji. Ya. Dan kita tidak bisa. Ini orang-orangnya sudah sepuh, sudah rata-rata sudah pensiunan itu. Ya alhamdulillah, bar pensiun jek kelingan. Timbang ora kelingan jur bablas. Kan gitu. Masya Allah. Nih nanti yang belum bisa baca Quran belajar. Di sini udah ada kajian tahsin. Seminggu berapa kali tat? Baru sekali. Baru sekali alhamdulillah. Muridnya banyak. Tadi ya Pak 10 ya. Siap-siap nanti akan gelundung dengan sendirinya. Apa nih pelajaran bahasa Arab. Sing teko 50 bar kuwi tinggal 5. Sesasingkas tinggal 1. Insyaallah ya. Nih nanti baca Quran sih. Kalau misalnya Ustaz saya belum bisa baca dengan baik, ya teko maca sak iso-isone. Ya. Bila misalnya dirasa perlu untuk sambil nanti belajar sing ono tulisan Latinnya ya diwaca gak popo. Ya. Tuh, baca Quran kita. Bagaimana kemudian dengan amal-amal baik yang lainnya, infak, sedekah kita. Nih peluang nih. Ya, masjid ini membuka apa itu? Bisnis apa, Pak? Ini apa, Pak? Wakaf produktif, noh luar biasa. Ya, aku wis tau wedhus 40, Pak. Zaman anyar-anyare fermentasi niku. Alhamdulillah ora ono sing mati. Urip lemu kabeh. Tapi regane murah mergo Merapi meledak. Waktu itu. Ya. Masya Allah, ini luar biasa. Insya Allah nanti ini lebih apa? Luar biasa lah. Ini pengurusnya sudah otomatis belajarnya sudah lama ya, Pak. Ini wakaf produktif. Masjid ini butuh apa? Infak. Infak kita seberapa sih? Koh Stephen itu, masya Allah, nek saya belum mampu itu. Ya, corona kemarin tuh dijual apa-apanya yang dia miliki toh. Lah kita, kayak mikir, anakku so arep manggon neng dia. Saya mengikuti jejaknya Koh Stephen cuma satu, kontraktor. Koh Stephen kan omahnya didol mending kontrak toh. Iya, aku yang ngikuti jejak beliau ngontrak nih. Omahnya ngontrak gitu kan. Masya Allah. Luar biasa beliau itu karena tahu, ngerti orang yang paham dunia ini hanya titipan. Mangkih panitia Pak, teng mriki. Siapa yang mau wakaf produktif sekarang? Ya, nanti ibu-ibunya kalau punya cincin kasihkan, di rumah masih ada banyak gitu kan. Bapak dompetnya kasihkan, gak ono isine. Ya. Harusnya seperti itu kan Pak ya. Ayo, piro gitu kan. Sudah Pak? Oh, belum. Ya Allah. Ustadz Lanang tuh nanti yang suruh begitu. Undang pengajian tabligh akbar siapa yang diundang begitu ya. Syekh siapa, Jabir apa sopo gitu ya. Tujuannya biar itu nanti bagus itu. Ya, Masya Allah nih. Infak kita berapa sih? Kadang infak kita itu enggak seberapa nih mengharapkan surga. Ya kan? 2000 pengen mlebu surga. Pret bahasanya gitu. Ya, wis ra ikhlas sisan. 2000 karo merengut, kok tak infak melaku terus gitu kan. Ya Allah. Ya. Golek sing arep sowek gitu ya, Pak. Rapopo wong duit pangan rayap tukar nang BRI kena. 2000 gitu loh ya. Masyaallah. Kalau bisa itu infak yo banyak ikhlas. Timbang sithik ora
ikhlas. Gitu ya. Tapi awal-awal nggak usah ikhlas dulu, nggak apa-apa. Yang penting oke sih. Panitia itu butuhnya oke, infak kira butuh ikhlasnya jenengan. Ya toh? Iya, saya kelingan betul Pak almarhum Pak Nardi, Sunardi Sahuri. Ya, ketika beliau ditanya itu, terus jawabannya, Ustadz, ini yang takon ya rapati cetha barang. Ini ada orang infak itu mending banyak ikhlas atau sedikit tapi ndak ikhlas. Ya, atau sedikit ikhlas. Jawaban beliau, oke ora ikhlas. Gitu, ya. Orang apa bang panitia butuh oke kok ya Pak? Iya kan nggak butuh ikhlas toh. Sing ikhlas kan yang infak kan gitu, bahasa gampangnya ngoten. Iya, dongake nanti ben ikhlas gitu ya. Silahkan nanti untuk ini infak yang banyak ya. Walaupun mungkin belum bisa ikhlas ini latihan. Panitia senang itu. Yakin ya. Infak kita bagaimana? Kemudian kita lihat pula ya, bagaimana kemudian amal-amal kebaikan kita yang lain. Ya, cek. Ya, karena itu hubungan kita dengan Allah. Ya. Saya ambil perkataan dari Abu Hazim. Beliau mengatakan, tidaklah seseorang memperbaiki hubungannya dengan Allah, melainkan Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Ini nanti pembahasan yang kedua. Sebaliknya, tidaklah jelek hubungan seorang dengan Allah, melainkan Allah akan burukkan hubungan dia dengan orang lain. Tuh. Ini pembahasan kedua nanti ya. Saya lanjutkan. Demikian itu karena berbuat baik kepada satu orang tertentu itu lebih mudah daripada berbuat baik kepada semua orang. Sungguh ketika hubunganmu dengan Allah baik, maka hubunganmu dengan yang lainnya akan baik dan Allah pun akan ridho kepadamu. Allah tidak akan berpaling darimu. Yes. Mangke sabibaripun ngaos menika sami-sami wonten dalam introspeksi. Hubungan kita dengan Allah bagaimana? Ya, khutbah Jumat kemarin saya di Kalisat Pak, di PKU kemarin itu di Al Asri ya. Itu saya betul-betul luar biasa membahas ayat tadi, surat At-Taubah ayat 128. Ya. Saya baper banget bahasanya. Karena yang Masya Allah saya cek hubungannya Rasulullah itu dengan Allah luar biasa Bapak Ibu. Ibadahnya Kanjeng Nabi itu kan luar biasa nje. Tahajud sikile ngasih bengkak. Beliau itu Masya Allah halangan rintangan untuk berdakwah itu ya tidak digagas bahasanya. Beliau itu Masya Allah tawakal kepada Allahnya itu luar biasa. Ya. Wis pokoknya tidak rugilah kalau hubungan kita dengan Allah itu baik. Tapi ingat, mindset di sini jangan dikonotasikan kalau hubungan dengan Allah baik, njur donyone kudu apik. Ora kudu. Hidup yang baik tidak melulu diukur dengan yang namanya harta. Tapi kenyamanan dan ketenangan jiwa hati. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, garis 10 menit. Yang kedua, perlakukanlah manusia sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Wahai muridku, kata Imam Ghazali kepada murid-muridnya yang dia anggap sebagai anak, perlakukanlah manusia sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Ya. Hadis di riwayat Muslim yang sudah Bapak Ibu hafal nomor 45, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Kalau kita ingin diperlakukan baik sama orang, maka baiklah kita sama orang. Gampangnya ngeten. Dalem mertamu wonten dalemipun panjenengan sami. Aku le ngetok pintu tak gedor-gedor.
gitu ya. Bahkan lebih keras. Kira-kira si empunya rumah reaksinya bagaimana? Nesu. Sinten? Kula. Sopo? Husen, kan gitu ya. Ngopo rene? Wah itu ya. Mesti jawabannya rak ngonoan. Ora ono ngetok pintu duar, Waalaikumsalam gitu kan. Sinten nggih? Ora krungu. Sing duwe omah gek masak goreng ndok cemplung duar kayak gitu kan. Ya Allah gitu. Gimana anake selak nangis ngelih gitu kan. Ya perlakuannya akan tentu kemudian dibuka ke lawang ya karo merengut. Lebu. Ratawari jagong barang, jagong luweh ora karepmu. Gitu. Gawe ke wedang ya ora gula sing metu, uyah. Jengkel kok. Sama Bapak Ibu. Kalau kita kemudian tadi perlakuan kita kepada orang ngoten niku ya sama. Imbal baliknya ke kita nggih ngoten. Sering ngolo-ngolo wong, sering ngenyek wong, oh wong kok cilik, ireng. Ya, rambutnya keriting, irunge pesek, kupinge ombo. Ya, kering, orep meneh. Ya sudah, nanti perlakuan orang itu akan begitu kepada kita. Di usia saya yang sudah hampir 40 ya, saya 38 tahun. Ya. 38 tahun itu baru kemarin ya. Itu. Oh sama ya. Insyaallah. Itu saya sudah mikir ya Allah. Ya. Wis tuwa nggih? Ya, wis tuwa. Nek ngakune dhewean ning kono kae ya cek nom ya, 20 tahun. Ya. Insyaallah. Saya sudah mikir ya Allah, aku yo apa nih aku rak pendatang gitu kan. Sekolah Lampung tekan Jawa kan. Ya. Kalau saya itu dengan orang buruk, mesti perlakuannya orang juga akan buruk dengan kita. Saapi-apike ngamali dhewe marang Gusti ning karo wong elek berarti ana sing ra bener kuwi. Karo tanggane ora takon iki lho. Gara-gara beda. Beda aku le takbir ngene kono le takbir ngene iki lho ora takon. Ya. Masya Allah, berarti ana sing salah kuwi. Ya. Karena ada Bu, saya mendapat keluhan dari tetangga saya itu Masya Allah, ya itu kadang sok cerita, aku ya sok ngrungokke tok, karena tetangga itu cerita butuh dirungokke rasa dibantah, sama dengan ibu-ibu ketika mau curhat dengan suaminya. Ini kadang ibu-ibu nggak seneng curhat sama suaminya karena suaminya bahunya tidak layak untuk ditempati di pipinya. Seorang istri, kenapa? Suami nek sing wedok arep curhat, ngono dak critake, ngisin-ngisini, gah aku, ngono. Istri itu hanya butuh didengarkan Pak, ya. Ben ngomong sak mareme, empun jenengan rasa mikir tinggal turu. Wong mau butuh dirungokake kan gitu ya. Ya kalau ana ora ibu-ibu curhatin nang kene iki. Ya Allah. Nah gitu kan story WA. Hidupku sudah sulit, makin sulit gara-gara ya Allah gitu. Nah. Masya Allah nih luar biasa nih ya. Kalau kita rahmat subhanallah maka cek kita hubungan dengan tetangga. Tetangga itu cerita, Ustadz ada orang di RT sana. Aku jane ya ora arep ngrungokake tapi aku arep lunga ya ora penak. Sebagai bentuk penghormatan saya kepada tetangga, aku tak jagong meneng ngrungokake. Ya. Lu cerita, Ustadz ada orang di RT sana Ustadz wis ngaji Ustadz. Wah aku wis mikir, ojo ngajine ning Al-Amin, ning secang. Jebol wudu, alhamdulillah aku ngono ya. Ada sih sudah ngaji Ustaz. Ya wis jarine sok ngisi ngaji ngonoan. Ning karo tanggane sok ora takon Ustaz. Ditakoni iku karo tanggane ora jawab. Wis ora tau kumpul-kumpul, RT-nan wegah. Wah, ciloko iki aku ngono. Ya. Ini kasus ini. Karena apa? Dia punya prinsip sing ora dilakoni Nabi kabeh salah. Kumpul RT ora lakoni Nabi ta? Ana kumpul dawis ki Nabi ngumpulke dawis napa mboten niku? Ibu-ibu PKK niku para ibu-ibu istri-istri Nabi wonten PKK napa mboten kalian istri sahabat? Bid'ah lho Bu. Ya. Masya Allah. Prinsipnya gitu. Jadi ketika dia di musolahnya itu, ya kalau sholat ayo masbuk terus minal masbuqin gitu kan. Ya.
Masbuk. Itu saya temukan juga di Kalimantan. Nek sholat jamaah masbuk terus. Karena apa? Wah, aku ora makmuman karo imame wong ahli subhat katanya. Ahli subhat. Ya, ini ngeri nih. Nek kaya ngono hubungan coba. Tanggane ana lara jajal. Pas dia sakit, apa yang dilakukan tetangga? Sing pertama nyepatani, syukur, kapok. Salah karo tanggane ora apik, mati ra wis. Gitu ya. Itu. Oke, ceklah hubungan kita dengan manusia. Kalau memang kita itu ingin diperlakukan baik sama orang, maka kita harus berlaku baik kepada orang. Sopan, ramah. Minimal kalau kita misalnya ketemu orang ya senyum. Ning jangan senyum-senyum sendiri. Ya. Sekarang kan tipenya modelnya begitu nggih. Ngapunten Bapak Ibu. Ada yang begini, HP diumpetke nang kene, katanya khusuk. Penyakit. Sudah harus diperiksakan itu. Ya. Masya Allah nih. Oke, jadi kita harus memperhatikan bagaimana hubungan kita dengan orang. Ya, perlakukan orang dengan baik sebagaimana kemudian kita ingin diperlakukan. Siap Bapak Ibu mulai sekarang? Karo tangga-tanggane sing wingi-wingi rada merengut sakniki siap-siap senyum nggih. Ya, ora kita ngabut. Iya ta? Karo dulure bareng karo kakange lho duwe masalah sithik gara-gara lemah sak cit ngono iki lho. Ora takon kok. Ya, ora bakal Mas aku nginjek omahmu bodo ra doyan. Pangananmu ra doyan aku. Iso tuku. Nuntuk cacing gitu kan. Ya. Masya Allah nih. Jangan begitu. Wes sudahlah. Da'il mati ilal mati. Yang lalu biarlah berlalu. Kalau ada istilah ngeten. Permasalahan-permasalahan dalam hidupku itu sudah aku anggap sesuatu yang lalu. Karena itu adalah merupakan hal yang telah berlalu. Saya akan memulai dengan sesuatu yang baru lagi. Ya, jadi udah yang masalah-masalah dulu hilangkan. Sing biyen rada ana krenteke ati ora seneng hilangkan. Ya minimal kita nyopo aruh lah. Walaupun ya tidak mudah. Ya. Apa neh kanca sak kerja kantor, wah repot. Ya. Ketemu sing siji rene, siji langsung etok-etok menggok nganan gitu kan, ada yang begitu. Apa nek sak masjid luweh parah. Wong ning masjid kudune hatinya bersatu malah hatinya bercerai. Ono provokator sing ngajak-ajak. Oh, ayo ora usah karo Pak Budi kae. Pak Budi wae ngowe A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Gitu ya. Ra usah ngonoan. Tutupi aib saudaranya. Mosok kalah karo warung makan. Kalau masakan kami enak, sebarkan ke orang lain. Kalau masakan kami kurang enak, cukup katakan kepada kami. Slogane warung makan ki ngono kuwi. Masjid kok kalah. Ono jamaah sing punya kekurangan ya ora apa-apa, rasa disebarke aibe. Lucu to nek ngono kuwi. Wong kafir ya seneng keplok-keplok. Dene jarene masjid api, gedhe magrong-magrong, jebule jerone krompong. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Ketoke bersatu ning atine padha mencar-mencar dhewe. Ana blok NATO, ana blok apa, Pak? Ya. Ono sing melu Jerman, ono sing melu Rusia gitu ya. Itu jangan sampai masjid begitu. Ini takmir masjid harus tanggap ya. Bahasanya ngoten. Yang di atas harus tanggap. Ini kelihatan sudah agak enggak beres ini. Panggil. Rapat takmir. Ojo siji-siji rapat ya. Undang penasehat ya. Kon nasihati. Aib tutup. Rapat-rapat. Wong kita ya punya aib ya. Ojo malah disebarke. Repot nek tukang nyebar ke aib. Ya itu karena perlakuanmu dengan manusia nanti kamu akan diperlakukan sama. Nek sok ngelek-ngelek wong bakal dielek elek. Ya. Kembali ke sini tadi. Ya maka
hubunganmu dengan manusia itu bagaimana. Kalau kamu baik, maka orang pun akan baik kepadamu. Kalau kamu buruk, ya orang akan buruk pula kepadamu. Yang selanjutnya 7/5. Yang ketiga, pelajarilah ilmu yang bermanfaat bagimu. Pelajarilah ilmu yang bermanfaat bagimu. Nek kados dalem kanggone saya itu Bapak Ibu, nek belajar ilmu per musikan itu kanggone aku ora kanggo gawe, ora nggawa manfaat. Ya, bagi saya itu tidak membawa manfaat. Wong aku nek nembang ya ora terkenal kok. Arep misale kaya Farel Prayoga, wong kang ngene kok dibanding-bandingke gitu kan. Ya ora terkenal, sik terkenal Farel Prayoga to. Ya kan? Iki kok di YouTube lho Pak, aja di YouTube ya Pak. Ustaz kok nembang gitu kan ya. Ini mencontohkan. Kanggone aku ora manfaat, luweh manfaat kanggone aku itu apa? Saya belajar bagaimana kemudian alhamdulillahil musalliyan ala nabi gitu ya. Lebih manfaat itu ya. Lebih manfaat aku belajar safinah. Lebih belajar aku manfaat al-ghayah wa takrib. Lebih manfaat aku belajar kitab-kitab yang lain. Di sini ada referensi, nanti Ustaz kalau mau minta bisa. Ada dari beberapa kitab, ada fikih, ada banyak di sini. Kitab akhlak sampai tasawuf ya ono nang kene. Gitu ya. Masya Allah. Itu yang lebih manfaat untuk saya. Dan itu mungkin pula lebih manfaat untuk bapak ibu sing wis tuwa. Manfaat itu ilmu-ilmu yang itu pertama kaitannya dengan akhirat kita. Tahsin manfaat. Ya. Kajian malam Selasa, malam Jumat itu sama Ustadz Adam sama Ustadz Agus Effendi manfaat. Ya, orang mau menonton mentelangi Lesti Bilar ay. Sampai Lesti mencabut gugatannya, netizen plus 62 banyak yang kecewa. Ya. Gitu toh. Istriku nonton tak seneni kok. Istri saya itu kan kuper ya. Bahasa kita kuper karena itu dengan ini itu enggak terlalu gaple. Konco-koncone itu soalnya si konco-konco guru kan enggak semua satu ya. Banyak umum. Bu Ustazah, ngerti ceritanya Lesti Bilar? Ah, istri saya kan enggak ngerti babar belas, apal bojone malahan kan gitu. Ya. Itu ndak ngerti. Akhirnya istri saya nonton pisan tak nengake ben ngerti gak apa-apa. Ben ra kuper karo kancane ngobrol iso ngimbangi gitu loh. Bar kuwi nonton tak seneni. Wong aku gek arep turu dhek isine ning HP ngene iki. Ya, nonton Lesti Bilar. Pateni ngonoan ditonton bojomu kalah ganteng apa karo Bilar? Oh, gitu ya. Aduh. Ciloko ini ya. Insyaallah gitu. Ini ya. Wes lah itu enggak manfaat gitu loh. Mesti nanti belajar ilmu agama, ilmu akhirat itu yang manfaat. Bagaimana kemudian kita belajar bagaimana biar bisa ngaji. Ya. Ngajinya biar bisa bagus. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Bagaimana biar ngajinya itu bisa bagus. Syukur iso maca kitab. Ya, nanti diadakan kajian maca kitab Ustadz Tamim ya. Oke, kajian yang ini saya makmur. Ya. Saya makmur ya oke. Ya, prasmanani tambah oke. Ini Masya Allah. Loh ibu-ibu ini, saya punya murid itu ya. Saya sering bilang, saya ketika ngaji di hari Sabtu, saya jatah ngaji. Tak sindir wali murid. Anak-anak itu punya kewajiban meminta kepada ibunya nyimak ngaji. Kepada bapaknya itu nyimak ngaji. Ada saya bilang ini ada buku prestasi anak-anak ngaji nggak pernah ditandatangani orang tuanya. Mesti orang tuanya gak iso ngaji siji. Loro keset. Telu anaknya jengkel tandatangani dewi. Ah siapa lagu? Ini kamu tanda tangan sendiri. Oh Ustaz, ngopo? Ah bapak bali jam 1 bengi. Ibu jam 12 bengi. Ha wis kowe anake sapa gitu ya. Insyaallah. Wes mulai sekarang kita belajar ilmu yang bermanfaat untuk kita. Rasah anak-anak dhewe dileske nyanyi rasah. Diajari vokal. Ini biyen mantan lho, makanya hafal. Saya nek krungu lagu cepet hafal. Ya. Cepet hafal. Ya, ada yang dulu Masya Allah ya, saya itu ingat lagunya Jamrud itu hafal aku. Ya. Mah ngapal Quran, maca ping 15 ora hafal-hafal. Tapi nek lagu, hafal pol. Ya. Saiki jal takon lagu apa Bu, aku ngerti. Ya, Masya Allah. Ya.
Aku lagune Agnes wae ngerti aku. Napone Dedi Kempot, nah gitu ya. Sesuk dinyanyikke karo bapak itu ya, stasiun balapan. Wong stasiun kok balapan, ono kereta balapan, Pak. Insyaallah wis. Mulai saiki cut yang ndak manfaat untuk diri kita. Ilmu-ilmu yang ndak manfaat. Saya kadang tuh ya mikir anakku kelas 4. Wis diulang matematika kurikulum merdeka sekarang. Itu wis diwarai kon ngerti duit ora mek triliunan. Kuadraliun. Ngertos, Bu? Ngertos nggih? Wong tua kon marahi anake kuadraliun. Ya kuadran apa kuadra ya? Nah, aku sok ora tau nyinaoni anake masalahe. Saya itu jarum super, jarang di rumah suka pergi. Ya. Jadi saya pasrahkan pendidikan kepada istri. Walaupun sebenarnya pendidikan itu bukan istri, bukan wanita yang berat, tapi bapak. Ning karena kita ini bapak, maka di sekolah jadi kepala sekolah. Gurune sapa? Ibu. Bagian kurikulumnya sapa? Ibu. Bapak mau kepala sekolah, no? Nek anake rada ora pinter, kepala sekolah nesu to? Bu sing mulang piye to? Anake matematika biji 3. Jajal pean sing mulang. Akan kula pun pasrah kali gurune. Ah ngono kuwi. Ning nek anake asli elek, wong tuwa nesu ya ngono kuwi wali murid. Wali muridku sok sering nesu mbek guru, hati-hati. Ana wali murid nesu mbek guru, wali murid dilendengi guru, ilmune anakmu ora barokah. Yakin, saya yakinnya. Saya kok mendengar ada wali murid berani datang ke sekolah nyeneni guru, tak tokke anake. Ya, nih, kalau ada guru diseneni wali murid terhati mau guru, wah, penghormatan sama guru aja ndak ada kok. Ngono kok arep berkah ilmu nih, zaman riyin ada yang berani sama gurunya? Ndak ada. Zaman dulu itu nak digebuk karo gurune malah nang omah ditambahi gebuk. Saiki ditiwel sithik wong tuane. Heeh. Ngeri ya? Ngeri pol ya. Makanya kita ini Ibu ya, orang milenial gitu kan bahasanya. Sekarang itu kan menghadapi ibu-ibu muda itu ya Allah. Saya kemarin ngantar anak piknik ke Jogja itu link WA, "Ustaz, nanti tolong anak saya kalau renang dibandingkan air hangat sekondi le." Aku gitu. "Tolong Ustaz, tadi habis itu dihandui ya Ustaz. Itu pakaian gantinya di sini. Aku ngurusi cah 140 tak bagi karo kanca-kanca. Aku sampai ra sido piknik ngurusi cah mabuk. Gitu ya. Itu ngono kok iso diglendengi karo wali murid jajal. Ya Allah, wali murid itu mbok ya rada mikir gitu ya. Insyaallah. Wah, anake ngobrol ngompol lho sing ganteni sapa gurune. Wong anak sik kelas 2, kelas 1 kan urung iso ganti dhewe, cekelan tembok ngowos ngompol gitu ya. Nangis, "Mas ganti, bajumu mana?" Di tas ning bis arep jukuk kangelan sing jukuk gurune. Gurune arep renang pe gak iso gitu lah. Pura-pura aku baru malam, padahal dari siang saya itu cuma makan sedikit, habis itu saya nggak makan lagi. Arab tuku pop mie ra kober. Ya Allah, ngono kok iso seneni wali murid nih, hati-hati. Ibu-ibu wali murid tadi jangan suka menggelendeng guru nggih. Nggih. Anake jenengan tan saya ora pinter gak apa-apa, sing penting ilmune berkah. Ustaz ngisi anakku ora pinter, juara 1 wis komburi kok. Oke, nanti ambil ilmu yang bermanfaat sih, silakan. Pastinya ilmu akhirat dan ilmu dunia yang membawa manfaat lah. Ya, saya dulu belajar kimia HLINA KRBCSFR gitu ya. Sekarang nggak ganggu untuk saya. Karena aku mulangi SD ora SMA. Ngerti biyen aku mulang SD, nah, aku tak belajar sing ilmu ke SD-an wae. Piye carane iso nyenengke bocah gitu ya. Ya belajari mulang SMA repot, bocahnya wedi kabeh gitu ya. Lanjut yang selanjutnya terakhir. 2 menit lagi. Hiduplah secukupnya di dunia. Hiduplah secukupnya di dunia. Pak, Bu, cukup itu takarannya sinten? Piyambak. Ya, cukup bagi saya belum tentu cukup bagi Bapak dan Ibu. Yang penting tidak berlebih-lebihan. Saya sementara ini cukup pakai kendaraan Vario 125. Mungkin Ustadz Tamim misalnya contohnya nggak cukup kalau pakai Miyoji, harus pakai Suzuki Carry misalnya yang tidak pernah di depan ya, karena selalu carry kan ya. Jadi cukupnya itu benten-benten. Ustadz lanang kalau pakai sepeda motor itu nggak cukup 1 karena anaknya sudah gede-gede.
Makanya beliau juga ada motor 1 Prima, 1 Vario, 1 Supra X 125, tambah mobil carry 1. Ya. Itu buat beliau mungkin cukup, ya. Tapi buat saya masih cukup Vario 125 untuk saat ini. Aku cukup jek omah ngontrak saat ini. Ya, mergo bojoku le protes durung terlalu seru. Cek kuat junjungi pindah rono rene kayak mumete urung banget gitu kan. Ya. Jadi cukup di dunia lah, secukupnya bagi kita. Rasulullah itu kan enggak pernah minta lebih toh. Rasulullah enggak pernah minta lebih. Lah kita kadang permintaannya itu lebih. Ya Allah, berikan saya itu harta yang banyak ya Allah agar bisa infak. Mandang dikai harta banyak ora masjid wis melung-melung ngumumke pengumuman bahasa nih ora infak. Mandang infak 10.000. Padahal penghasilannya 50 juta. Itu yang pokok misalnya. Anggota dewan berapa Pak? Ya oke yo. Belum nanti bonus-bonusnya. Masya Allah. Ya, maka saya kadang gini. Bapak Ibu kemarin ada yang cukup viral. Ya, ada yang nyanyian begini. Bebannya besar, gajinya kecil. Itu ya. Kalau mengadu. Oh kalau apa? Oh gitu ya. Nanti dibilang neko-neko. Itu apa? Guru. Aku ngomong pret. Ura guru swasta. Guru SD Muhammadiyah itu ya. Guru SD swasta yang lain tuh gajinya kecil. Iya betul. Tapi coba kalau yang PNS sertifikasi. Pirang yuto sasi? Min 5 mungkin ya. 5 juta. Ngono sih ngeluh gajinya kecil. Aku pernah ngajar pertama itu cuma digaji 30.000. Tahun 2002 sampai 2004 saya ngajar SMP. Lulus SMA langsung ngajar SMP 2 tahun gajinya mau 30.000. Wis senenge pol. Bujang urung ndek tanggungan iso ngenehi mbokne 30.000 ge tuku sabun. Wis senenge pol. Ya. Awal-awal SD IT kami di Arisalah dengan Ustadz Lanang itu. Kita itu gajinya berapa? 100 tambahi 50. Ngono sing wis 1,5 juta, ya Allah, gajine kok ora muda-muda protes mbek yayasan. Ya. Masya Allah tuh. Ya. Oke. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hidup secukupnya lah. Enggak usah kemudian kita itu hidup yang berlebih-lebihan. Cukupe maem sego jagung ya sego jagung. Bapak saya tuh kalau makan nasi putih sego apik jari wong Bonjor. Ya. Sego apik itu kurang suka. Bapak senengnya sego jagung amarga awet cilik wis terbiasa sego jagung. Ya. Mungkin Bapak merasa cukup dengan nasi jagung, kita kasih nasi padang ya ora doyan gitu ya. Dah, pokoknya nanti cukup itu takarannya piyambak-piyambak nggih. Yang penting tidak berlebih-lebihan. Karena tidak mungkin, saya mungkin saat ini cukup hanya dengan HP yang kapasitas memori giganya 128 giga. Tapi mungkin bagi yang lain belum tentu. Tidak cukup segitu. Saya cukupnya lebih dari itu yang 500 giga. Nah, maka cukup itu tidak boleh cukup untuk diri kita, dibuat cukup untuk orang lain. Jadi itu 4 perkara yang harus kemudian kita lakukan, 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, periksa hubungan kita dengan Allah. Kemudian yang kedua, perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kemudian yang ketiga, pelajarilah apa yang membawa manfaat bagimu. Yang terakhir, hiduplah cukup di dunia ini. Ya, hidup secukupnya di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Nyun ngapunten sudah jam 7 lebih 18 menit. Ada tutur kata, ada salah, ada yang kurang berkenan dari kami, baik ucapan dan juga perbuatan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Allah mohon ampun khilaf dan dosa kita seluruhnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.